Halo teman-teman, kembali lagi di DL Channel. Nah, kali ini kita akan membahas dan membuat ya eh, kreativitas dari sebuah pralon bekas ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke videonya. Nah, pertama kita akan menggaris pralonnya ya teman-teman. Kita garis dulu ya. Nah, garis ini akan digunakan untuk mengemal ya, untuk dipotong ya teman-teman. Usahakan garis ini uh, lurus ya teman-teman, biar nanti potongannya juga lurus ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa memotong pralon tersebut ya, sesuai garis yang telah digaris ya. Nah, garis pelan-pelan ya, digergaji pelan-pelan. Kalau teman-teman punya gerinda, lebih baik pakai gerinda ya teman-teman, karena lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih efisien ya untuk hasilnya ya. Nah, jika sudah terpotong, nah kemudian kita panaskan dengan alat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya alat pemanas, teman-teman bisa menggunakan kompor ya, atau juga lilin ya. Lilin juga bisa, kompor juga bisa. Nah, gunakan alat yang ada ya teman-teman di rumah teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa bisa membuat lembaran ya dengan cara ini ya, biar jadi lembaran ya pralon ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menekannya ya, biar pralon ini menjadi lembaran ya, lembaran PVC ya. Nah, pelan-pelan ya teman-teman. Kalau tidak pelan-pelan, nanti hasilnya itu kurang bagus ya. Nah, jadi pelan-pelan saja ya.
Jika sudah menjadi lembaran kayak gini, nah kita lanjut ke step selanjutnya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah di bagian pinggiran ini ya, nah karena tadi kan kita gergaji ya, nah kita rapikan dulu ya, kita rapikan serapi mungkin ya, karena ini pipa bekas jadi warnanya juga sudah pudar ya teman-teman. Tapi jika diamplas, nah nanti warnanya akan putih kembali ya teman-teman. Nah jika sudah, kita akan membuat garis lagi ya teman-teman di PVC ini ya teman-teman. Nah kita garis di bagian bawah ya teman-teman, bagian bawah kita garis ya, kemudian kita potong ya teman-teman. Setelah kita potong, kita garis kembali ya teman-teman di bagian bawah ya teman-teman. Nah kita garis bagian bawah. Nah ini fungsinya untuk dudukan ya nanti teman-teman, garisnya ini kita garis supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu simetris ya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu rapi ya. Nah kita garis lagi ya teman-teman, kita garis di tengahnya, nanti kita lubangin ya teman-teman, kita potong lagi ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, setelah kita potong ya, setelah kita potong hasilnya kayak gini ya teman-teman, kurang lebih kayak gini. Nah selanjutnya kita potong sisa tadi ya teman-teman, yang pertama tadi ya kita gunakan juga ya, kemudian kita garis ya, kita garis kemudian kita potong jadi dua ya teman-teman.
Nah, kita potong jadi dua ya. Usahakan potongnya center ya, di tengah ya teman-teman. Jika sudah, kita lanjut ke pemanas lagi ya teman-teman. Kita panaskan lagi ya, kita tekuk ya. Nah, pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kita tekuk ya, kita menggunakan mal spidol ya, biar tekukannya itu nanti rapi ya. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah kita tekuk ya bagian bawah ya. Nah, usahakan ini simetris ya, sama ya kanan dan kiri ya. Nah, untuk bagian yang kita potong kecil tadi, nah kita juga tekuk ya, kita tekuk satu persatu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mengelimnya ya. Kita akan satukan dengan yang pertama ya. Pertama dan kedua kita akan satukan ya. Nah, kita akan satukan begini ya teman-teman. Nah, yang satu di kanan, satu kiri. Nah, fungsinya nanti untuk menjepit HP ya, biar tidak terjatuh ya teman-teman. Nah, kita bisa menjepitnya kayak gini ya teman-teman. Nah, begini ya teman-teman. Nah, usahakan hasilnya itu yang simetris ya, sama kanan kiri ya, biar nanti bagus dipandang ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lem ya. Kali ini kita akan menggunakan lem Alteco ya, atau lem G ya, atau biasanya disebut itu lem Korea ya teman-teman. Nah, kita lem bagian belakangnya ya, kita taruh di bagian belakang ya, karena kalau di bagian luar nanti hasilnya kurang rapi ya. Biar kelihatan rapi, kita kasih di bagian belakang ya teman-teman. Nah, kalau sudah, hasilnya akan begini ya teman-teman. Hasilnya akan begini ya. Usahakan amplasnya itu yang bersih ya. Nah, biar nanti hasilnya itu juga bagus ya teman-teman. Nah, jika sudah, hasilnya akan begini ya teman-teman, kurang lebih akan begini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu merapikan ya teman-teman. Merapikan bagian ujung-ujungnya ini biar tidak lancip ya.
karena kalau lancip nanti bisa merusak HP atau casing HP ya teman-teman. Biar awet ya teman-teman, kita bagian dalam kita amplas, bagian pinggir kita amplas juga biar nanti tumpul ya teman-teman. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman, kita rapikan ya teman-teman, kanan kiri yang bawah kita rapikan ya teman-teman, biar hasilnya itu tidak lancip ya teman-teman. Nah jika sudah, kita lanjut step pengecetan ya teman-teman, biar tampilannya itu lebih bagus ya teman-teman. Walaupun tidak dicat, ini sudah berfungsi ya teman-teman, sudah bisa difungsikan. Namun kita cat ya, biar hasilnya tambah maksimal ya teman-teman. Nah kita semprot pakai cat ya, cat semprot ya. Nah ini saya cat menggunakan warna merah ya, karena adanya warna merah ya. Kalau teman-teman adanya warna hitam, tidak apa-apa ya teman-teman menggunakan warna merah ya. Warna putih pun juga nggak apa-apa ya teman-teman, kalau semisal ada ya. Karena ini cuma ada merah, saya gunakan warna merah ya teman-teman. Nah kalau sudah kita diamkan ya, kita panaskan ya, biar catnya ini kering ya. Nah kalau sudah, hasilnya akan kayak gini ya teman-teman. Nah ini hasilnya ya, lumayan rapi ya teman-teman. Nah ini fungsinya nanti untuk holder ya, holder saat mengecas HP, jadi kita tidak HP kita tidak termontang-manting ya dengan kabel casnya ya, karena stop kontak itu kan biasanya di atas ya. Nah kemudian kita kasih double tip ya, double tip 2 ya supaya kuat ya. Nah nanti kalau semisal kurang kuat, teman-teman bisa melubangi ya, karena saya rasa ini udah kuat. Tidak saya lubang ya, saya cuma menggunakan double tip ya teman-teman. Nah ini saya akan praktekkan ya teman-teman. Nah ini fungsinya akan buat holder untuk HP kita ya teman-teman. Nah kita lepas dulu ya lemnya. Nah kita kasih di samping stop kontak. Nah jadi teman-teman ketika mau ngecas HP itu tidak ditaruh di atas stop kontak itu ya teman-teman, karena ditaruh di atas stop kontak itu rawan terjatuh dan nanti bisa merusak HP teman-teman ya. Nah nanti bisa ditaruh di sini. Nah hasilnya lumayan bagus dan ini sangat keren ya. Nah yang di bawah fungsinya ini untuk kabel keluar ya teman-teman, kabel cas ya. Nah dan ini sangat mantap ya. Nah ini masuk teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu taruh casan itu tidak di atas stop kontak ya, karena itu berbahaya dan bisa merusak HP teman-teman. Dan cukup dulu video dari DL channel kali ini, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Yap, see you next video.